Pencatatan keuangan sederhana. Pertama, pembukuan adalah hal yang terpenting dalam berbagai lini usaha, karena pembukuan terkait erat dengan masalah keuangan untuk kelangsungan usaha. Kedua, membuat catatan yang lengkap mengenai keuangan, baik itu cash flow, uang masuk atau keluar, catatan omzet harian, mingguan dan bulanan, catatan pembelian usaha Anda. Laporan keuangan sederhana. Adapun susunan atau tahapan cara membuat laporan keuangan sederhana dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama, melakukan checklist. Langkah kedua, pengumpulan bukti transaksi. Langkah ketiga, membentuk perkiraan atau akun. Langkah keempat, membuat jurnal atau jurnal umum. Dan langkah yang terakhir yaitu membuat laporan keuangan. Mengatur keuangan. 5 tips sederhana mengatur keuangan bisnis kecil Anda. Yang pertama, pisahkan uang bisnis dengan uang pribadi. Yang kedua, manfaatkan pihak ketiga. Yang ketiga, perlu membuat pembukuan terperinci dalam mengelola keuangan usaha kecil secara sederhana. Keempat, gunakanlah software. Dan kelima, berinvestasi. Keuangan. Yang pertama, hasilkan target-target keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, menetapkan imbalan-imbalan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, menetapkan standar efisiensi yang meliputi semua aspek operasi. Keempat, memeriksa kebenaran rencana dan merevisinya di masa perlu. Yang kelima, menganalisis rencana dan membuat perbandingannya dengan standar yang sudah ada. Yang keenam, mengkomunikasikan rencana itu kepada karyawan dan menyiapkan tahap pelaporan dan pengendalian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mendokumentasi rencana keuangan yang menyeluruh. Biaya atau cost dalam bisnis. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam suatu uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Klasifikasi biaya. Pertama, fixed cost, biaya tetap. 2. Variable cost, biaya variabel. 3. Direct cost, biaya langsung. 4. Operation cost, biaya operasi. 5. Indirect cost, biaya tak langsung. 6. Maintenance cost, biaya perawatan. 7. First of investment cost, biaya investasi. 8. Incremental cost. 9. Marginal cost. 10. Unit cost. 11. Total cost atau biaya total. Laba menurut Suwarjono, laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa. Klasifikasi laba. Pertama, laba kotor. Kedua, laba operasional. Ketiga, laba sebelum dikurangi pajak. Keempat, laba setelah pajak atau laba bersih. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku yang bersangkutan. Kemudian, pengertian di dalam standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan adalah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti sebagai laporan arus kas. Neraca keuangan adalah salah satu laporan keuangan yang paling esensial dalam menghasilkan suatu keputusan bisnis. Ini ditandai dengan posisi keuangan yang sistematis mulai harta kewajiban hingga ekuitas pemilik. Laporan arus kas. Menurut PSAK nomor 2 tahun 2022, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang diperoleh dan dibelanjakan untuk keperluan apa. Titik impas. BIF atau titik impas adalah suatu keadaan di mana jumlah pendapatan sama besarnya dengan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan sehingga kondisi tidak untung atau tidak rugi.
Analisa laporan. Pemilik usaha kecil yang harus melakukan analisa laporan keuangan sendiri, maka langkah demi langkah yang sederhana berikut. 1. Lakukan analisa laba. 2. Bandingkan hasil aktual dengan anggaran. 3. Gunakan dashboard. 4. Lakukan perbandingan dengan hasil industri bidang usaha Anda. Permodalan usaha. Modal adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun keseluruhan barang-barang yang masih ada dalam proses produksi dan digunakan untuk biaya usaha. Klasifikasi modal. Yang pertama modal aktif, yang kedua modal pasif. Syarat memperoleh KIK dan KMKP. Yang pertama, pengusaha pribumi golongan ekonomi lemah. Yang kedua, memiliki usaha yang jelas. Yang ketiga, ada izin usahanya atau sedang proses penyelesaian. Yang keempat, tidak sedang menikmati kredit dari bank lain. Dan yang kelima, tidak termasuk dalam daftar hitam bank atau kredit macet menurut catatan bank. Prosedur memperoleh kredit kepada bank atau LKBB. Yang pertama, pengajuan permohonan kredit. Yang kedua, melengkapi persyaratan dan mengisi formulir permohonan. Yang ketiga, penelitian pendahuluan. Yang keempat, pemeriksaan ke tempat usaha. Yang kelima, analisis permohonan kredit. Yang keenam, keputusan atas permohonan kredit.